Rupiah melemah, IHSG anjlok, kebijakan baru keluar hampir tiap minggu. Rating Indonesia di-downgrade. Dan di sosial media, semua orang seolah berlomba-lomba bilang Indonesia sedang menuju kehancuran. Tapi Ting mau tanya satu hal sederhana. Kalau Indonesia memang lagi hancur-hancurnya, kenapa justru ada pihak asing yang panik dengan kebijakan kita? Kenapa saham-saham perusahaan Singapura bisa anjlok 25% lebih hanya karena Indonesia mengumumkan satu kebijakan ekspor? Hari ini, kita nggak akan bahas siapa yang salah. Tapi, kita akan coba lihat data dan biarkan datanya yang bicara. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Kita harus jujur dulu, kondisi Indonesia sekarang memang lagi berat. Kurs rupiah melemah signifikan, kepercayaan investor terguncang, kasus-kasus korupsi terus muncul ke permukaan. Dan kebijakan pemerintah, kalau kita lihat dari luar, terkesan berubah-ubah sebelum sempat berjalan. Ini semua nyata, dan ini semua perlu diperbaiki. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Ting sebagai investor. Di saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan dengan gebrakan yang cukup besar. Salah satunya yang paling ramai dibicarakan belakangan ini adalah kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI, atau Danantara Sumber Daya Indonesia, yang resmi ditetapkan pada Juni 2026. Dan begitu kebijakan ini diumumkan, reaksinya luar biasa. Tapi, bukan dari dalam negeri saja, justru dari luar negeri. Jadi, apa sebenarnya kebijakan ini? Sederhananya, ada 3 jenis komoditas strategis Indonesia seperti batu bara, mineral, dan sawit yang kini harus melalui satu badan yang dikontrol negara sebelum bisa diekspor. Perusahaan swasta tidak bisa lagi tuh menjual langsung ke luar negeri tanpa melewati mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kalian mau pemahaman yang lebih dalam soal kebijakan ini, gimana cara kerjanya, siapa yang terlibat, dan apa implikasinya, kita sudah bahas tuntas di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Boleh ditonton dulu sebelum lanjut ke video ini. Logikanya sederhana sekali. Selama ini, Indonesia adalah salah satu net eksporter terbesar di dunia untuk komoditas-komoditas ini. Kita punya barangnya, kita punya tanahnya, dan kita punya buruhnya. Tapi hasil devisa dari ekspor itu berputarnya justru bukan di Indonesia. Ada fenomena yang disebut under-invoicing, di mana nilai ekspor sengaja dilaporkan lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Artinya, pajak dan royalti yang masuk ke negara juga lebih kecil dari yang seharusnya. Dengan ekspor satu pintu, celah ini ditutup. Harga harus sesuai pasar. Devisa wajib masuk dan disimpan di perbankan Indonesia selama minimal 6 bulan. Kalau ini berhasil dieksekusi dengan baik, dampaknya bisa sangat besar untuk ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Nah, sekarang ada pertanyaan yang menarik. Kenapa ada pihak yang tidak suka dengan kebijakan ini? Kita coba lihat datanya. Ambil contoh Golden Agri Resources, perusahaan kelapa sawit yang listed di Bursa Singapura. Kalau kita buka laporan keuangannya, aset mereka 92% ada di Indonesia. Artinya, mayoritas penghasilan mereka datang dari tanah Indonesia, di mana penjualan mereka di tahun 2025 aja setara dengan 13 miliar dolar atau lebih dari 200 triliun rupiah. Ini adalah perusahaan Singapura yang mayoritas asetnya dan pendapatannya datang dari sumber daya alam di Indonesia. Dan itu bukan satu-satunya. Begitu kebijakan ekspor satu pintu diumumkan, saham-saham seperti First Resources, Golden Agri Resources, dan berbagai perusahaan di Singapura lainnya bahkan turun 20% lebih. Reaksi pasar itu jujur. Penurunan itu artinya para investor di Singapura sadar bahwa model bisnis yang selama ini menguntungkan mereka terancam berubah. Dan ini bukan cuma soal perusahaan swasta. Singapura sebagai trading hub komoditas Asia Tenggara selama ini mendapat banyak keuntungan dari posisinya sebagai perantara ekspor Indonesia ke pasar global. Biaya transit,
jasa logistik, layanan keuangan, semua itu mengalir ke sana. Kalau Indonesia mulai mengatur sendiri rantai ekspornya, aliran itu berkurang. Lalu kita lihat apa yang terjadi di pasar keuangan. Dalam beberapa bulan terakhir, MSCI mengancam menurunkan Indonesia ke status frontier market. Goldman Sachs mendowngrade Indonesia ke underweight. Moody's memberikan outlook negatif. Dan UBS menurunkan rekomendasinya. Ini berdampak besar. Setiap kali rating atau outlook diturunkan, fund manager global yang punya mandat khusus, mereka wajib mengurangi atau melepas posisi di Indonesia. Bukan karena mereka mau, tapi karena aturan investasi mereka mengharuskan hal tersebut. Hasilnya, outflow besar-besaran, rupiah tertekan, dan IHSG turun. Tapi pertanyaannya, bukan apakah ini terjadi karena jelas terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah ini murni penilaian fundamental atau ada faktor lain? Coba kita lihat datanya. Secara fundamental, GDP Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Inflasi tetap terjaga. Neraca dagang masih surplus. Defisit APBN juga masih di bawah 3%. Dan rasio utang jauh di bawah batas 60%, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Angka-angka ini tidak mencerminkan negara yang sedang menuju krisis, tapi market bergerak seolah-olah kita sedang di tepi jurang. Kita nggak bilang semua ini adalah konspirasi. Kita bilang ada kepentingan yang perlu kita pahami. Dan sebagai investor, memahami siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari sebuah situasi adalah bagian dari analisis yang harus kita lakukan. Sekarang, Ting mau jujur dari dua sisi. Dari sisi kebijakan, logika ekspor satu pintu itu masuk akal. Bukan tanpa contoh. Arab Saudi melakukan hal yang sama dengan Aramco, Qatar dengan Qatar Energy, dan Malaysia dengan Petronas. Mereka semua mengkonsolidasikan hasil dalam negerinya di bawah satu BUMN dan melakukan kontrol ketat terhadap harga jualnya. Ketiga negara ini berhasil membangun model di mana kekayaan alam negaranya benar-benar mengalir kembali ke rakyatnya. Kalau Indonesia bisa mengeksekusi hal yang sama, potensinya sangat luar biasa. Devisa yang selama ini bocor bisa kembali berputar di dalam negeri. Tapi dari sisi resiko, kita juga harus jujur. Indonesia punya kebijakan yang terus berubah-ubah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan BPPC di era Soeharto untuk cengkeh adalah contoh konkret bagaimana model satu pintu bisa berakhir merugikan petani dan menguntungkan segelintir pihak. Resiko itu nyata dan bukan alasan untuk menutup mata. Tapi kita perlu membedakan resiko yang masih berupa potensi versus kerugian yang sudah terbukti terjadi selama puluhan tahun. Puluhan ribu triliun rupiah nilai ekspor yang seharusnya memperkuat ekonomi domestik selama ini berputar di luar Indonesia. Dan itu bukan teori, itu data. Jadi pertanyaannya bukan apakah kebijakan ini sempurna, karena tidak ada kebijakan yang sempurna. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus membiarkan kondisi under invoicing yang sudah terjadi, atau kita mau coba perbaiki sambil mengawal prosesnya? Sebagai investor dan sebagai warga Indonesia, kita pikir ada dua hal yang perlu kita pegang. Pertama, jangan biarkan kekacauan jangka pendek mengaburkan gambar besarnya. Pelemahan rupiah, downgrade, sell off, ini semua nyata dan berdampak. Tapi kalau kita lihat siapa yang paling terluka dengan kebijakan baru Indonesia, jawabannya bukan rakyat Indonesia. Justru pihak-pihak yang selama ini mendapat keuntungan dari celah yang ada. Kedua, saran terhadap pemerintah itu sah dan perlu. Transparansi, konsistensi kebijakan, pemberantasan korupsi, semua itu harus terus kita tuntut. Tapi ada bedanya antara kritik yang konstruktif dan noise yang hanya memperkeruh situasi tanpa solusi. Kebijakan yang baik di atas kertas tetap butuh eksekusi yang bersih di lapangan. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya. Karena tugas investor bukan ikut panik ketika market turun, tapi mencari opportunity di balik ketidakpastian. Menemukan perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang nyata,
yang tetap bisa mencetak laba besar dalam kondisi apapun, dan bisa dapat di harga yang murah, itu baru namanya kesempatan emas. Menurut kalian, apakah kebijakan ekspor satu pintu ini langkah yang tepat untuk Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video Think berikutnya.